Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, apa yang terjadi setidaknya disuarakan oleh fraksi PDIP di DKI Jakarta kan bisa jadi juga terjadi di daerah-daerah lain. Artinya wakil rakyat di setiap daerah mungkin punya nama-nama, punya figur-figur yang coba untuk atau diharapkan dari bahasa Anda diharapkan bisa melanjutkan masa jabatan sampai ke 2024 ya begitu, November 2024 bahkan mungkin sampai di lantik 2025. Lantas sampai di situ saja begitu Pak Gembong, artinya hanya berharap kemudian melempar wacana ini ke publik atau kemudian bisa sepakat dengan para pakar hukum tata negara ilmu pemerintahan yang bilang ya sudah harus ada PP baru, harus ada mekanisme yang rigid mengenai siapa, bagaimana mekanismenya Pak Gembong? Ya ini kan aturan sudah ada. Jadi kenapa saya katakan aturan sudah ada, sudah dijalankan. Karena sudah dijalankan maka anggota dewan tidak punya pintu, pintunya hanya berharap. Pintunya hanya berharap. Dari harapan itulah mudah-mudahan terdengar. Dan kebetulan malam hari ini ada Mas Yuri, mudah-mudahan bisa sampai kan, harapan itu bisa sampai kan gitu loh Mbak. Makanya kan diundang Pak Gembong. Pintu dari provinsi tidak ada. Nah ya tadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan Mbak Titi tadi, harapannya adalah supaya dewan dilibatkan, didengarkan, minimal didengarkan, mudah-mudahan bisa diamini oleh pusat. Tetapi kalau itu tidak, mekanisme kan memang sudah ada. Undang-undang sudah bisa mengatur itu. Kenapa? Faktanya sudah Presiden sudah melantik itu. Nah, karena itu sudah ada, maka yang kita harapkan adalah bahwa Kemendagri mampu memotret, kita bicara Jakarta, saya bicara Jakarta. Kemendagri mampu memotret sosok yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai PJ gubernur sampai dengan dilantiknya gubernur baru, sehingga bisa melakukan eksekusi program-program yang belum tereksekusi. Sehingga kue pembangunan Jakarta bisa segera dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Itu saja yang kita dorong. Sebab sekali lagi kita sampaikan bahwa yang dulu dijanjikan oleh RPJMD, dijanjikan oleh RPJMD kepada warga ibu kota sampai hari ini belum tereksekusi. Contoh, ada hal yang sangat menarik saat itu bagi warga ibu kota dan sangat membuat animo masyarakat Jakarta cukup tinggi, yaitu soal penciptaan lapangan pekerjaan dengan membangun program OKOC, membangun wirausahawan baru. Nah, hal ini kan cukup menarik saat itu. Kemudian yang kedua adalah program yang sangat menarik adalah keberpihakan para warga miskin dengan membangun rumah dengan DP 0 rupiah. Itu kan saat itu sangat menarik dan itu menyedot perhatian warga ibu kota luar biasa. Tapi sampai hari ini kan belum dieksekusi. Harapan kita adalah penggantinya nanti, PJ nanti mampu melakukan eksekusi program itu. Saya katakan tadi bahwa barangnya sudah ada, tinggal ditunjuk siapa yang bisa melakukan eksekusi terhadap program yang sudah ada. Itu Mbak. Ini Pak Gembong ini jadi apa bisa jadi mengubah topik Forum Christian malam ini nih Mbak Titi sama Pak Fahmi. Kita bicara mengenai mekanisme pengangkatan pejabat, nanti bahasnya mengenai kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi saya coba untuk tarik benang merahnya Pak Gembong. Pak Gembong kan ada beberapa nama yang sebenarnya sudah muncul. Anda sebutkan tadi bahwa berharap sebenarnya itu bisa sampai ke pemerintah. Ada beberapa nama dan para pakar juga menyebut, nanti juga saya mintai pandangan Mbak Titi dan Pak Fahmi gitu ya, bilang bahwa jangan-jangan kemudian ini akan ada potensi ketika misalnya Pak Gembong yang pengganti Pak Anies nanti adalah bukan nama-nama yang disodorkan oleh fraksi PDIP. Dalam pelaksanaan nanti, dalam pola kerjasama antara DPR dengan nanti gubernur atau penjabat gubernur yang dipilih, itu kemungkinan akan terganggu karena komunikasi politik tidak terjalin dengan baik. Itu bakal terjadi kira-kira nggak di DKI Jakarta? Kalau misalnya nama-nama yang disebutkan oleh Pak Gembong, DPR DKI Jakarta begitu, fraksi PDIP DKI Jakarta tidak diakomodir oleh pemerintah. Pak Gembong? Oh, enggak akan terjadi itu, enggak akan terjadi. Prinsipnya ketika pemerintah pusat sudah menetapkan siapapun orangnya, tugas kita membangun kolaborasi itu, tugas kita melakukan karena begini, yang namanya penyelenggaraan pemerintah daerah itu kan dua pintu pertama adalah eksekutif, pintu kedua adalah legislatif. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi.
Nah, ketika siapapun yang ditutup oleh pemerintah pusat kemudian bisa membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, maka insya Allah fraksi PDI Perjuangan pasti akan memberikan sokongan yang kuat untuk tetap jalannya pemerintah daerah bisa lebih baik ke depan. Seperti itu, Mbak. Nah, Jadi bukan harus orang yang kita dorong, tidak. Karena kami sadar betul bahwa itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemerintah pusat. Oke. Gitu loh, Mbak. Oke, Mbak Titi ini kan satu contoh di DKI Jakarta gitu ya, yang mau ganti penjabat gubernurnya, baru satu contoh, baru satu fraksi di DPRD, satu provinsi gitu. Anda melihat kemungkinan begini, lancar-lancar saja janjinya, komunikasi politiknya ini bakal terjadi di daerah-daerah lain, atau Anda melihatnya ada potensi seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan ke Pak Gembong? Ya, ini Mbak, satu lagi yang membuat isu penjabat ini menjadi krusial adalah karena masa jabatan penjabat ini akan beririsan dengan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Selain durasinya lama, lalu kemudian penunjukannya atau pengisiannya juga eksklusif eksekutif, melahirkan isu-isu soal resentralisasi pengisian kepala daerah dan seterusnya, termasuk juga soal kekhawatiran terkait dengan irisan adanya pemilu dan pilkada. Ya. Nah, situasi yang kita bicarakan kali ini sebenarnya lebih bisa diredam kalau pemerintah tidak menutup diri untuk membuat peraturan pelaksana sebagaimana jalan tengah yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tidak ada yang buruk dari substansi putusan MK itu. Misalnya, MK menyatakan, oke, ini konstitusional loh, tapi ini masa transisi. Prinsip-prinsip demokrasi tetap harus diperhatikan, terbuka, transparan, akuntabel, memperhatikan aspirasi daerah, dilakukan pemetaan kebutuhan real terlebih dahulu, karena daerah itu beragam dan berbeda-beda. DKI mungkin butuhnya ABCD, tapi daerah-daerah pesisir butuhnya yang lain lagi begitu. Nah, ini perlu kalau bahasa Mahkamah Konstitusi itu pemetaan kebutuhan real daerah. Selain itu, Mahkamah juga merekomendasikan kewenangan penjabat itu disamakan dengan kewenangan kepala daerah definitif mengingat durasinya yang sangat lama. Selain itu juga ditegaskan bahwa personel TNI Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat. Jadi justru misalnya pertanyaan-pertanyaan dan spekulasi itu muncul ketika satu, pemerintah tidak mau menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pelaksana. Padahal durasinya kami kira itu sesuatu yang memadai ya, karena tidak ada yang buruk dari apa yang menjadi rambu-rambu putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, soal mekanisme pengisian penjabat yang sekarang dilakukan, nanti Pak Khairul Fahmi bisa mengelaborasi lebih jauh. Ini merupakan peraturan yang dirujuk turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut, Undang-Undang 32 2004. Sekarang Undang-Undang Pemda kita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi dari situ saja persoalan legitimasi bisa dipertanyakan. Ya. Jadi dan konteks peraturan yang dirujuk oleh pemerintah saat ini tidak koheren dengan kebutuhan penjabat. Belum lagi misalnya begini Mbak Christian, ini juga jadi isu. Ya. Pak Akmal misalnya Dirjen Otonomi Daerah saat ini menjadi penjabat gubernur di Sulawesi Barat. Untuk persiapan Pilkada 2024, peran Dirjen Otonomi Daerah itu sangat sentral. Tapi di saat yang sama beliau juga penjabat gubernur. Peran penjabat gubernur juga sangat sentral untuk memastikan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, menyukseskan pemilu 2024, Pilkada 2024. Nah, ini bagaimana ini? Misalnya kami mendorong agar penjabat gubernur itu dinonaktifkan sementara dari posisi utamanya di birokrasi. Tapi kata Pak Mendagri, iya nanti kita akan PLT-kan. Tapi bahasanya Pak Dirjen beda lagi, jabatan utamanya tetap melekat. Hal-hal seperti ini tidak akan muncul, misalnya inkonsistensi pernyataan publik kalau regulasinya dibuat begitu Mbak. Oke, saya mau sampaikan juga kami sudah berusaha untuk menghubungi 5 penjabat penjabat gubernur yang sudah dilantik, tapi masing-masing belum bisa kami atau belum merespon, ada yang belum merespon, ada yang sudah mulai rapat di daerah Mbak Titi. Jadi saat kita mengudara tidak bisa hadir atau tidak bisa bergabung dengan kita.
Kita nanti lanjut Mbak Titi soal itu, soal apa namanya tumpang tindih nanti jabatan, karena bagaimanapun kan yang disebut-sebut sebagai sumber dalam tanda petik penjabat, calon-calon penjabat adalah ASN yang Anda katakan tadi punya tugas sebenarnya, punya tugas yang Anda mengatakan itu tugas utamanya sebagai ASN. Kita bahas nanti soal itu, sama ke Pak Gembong lagi karena dia ada bagian akhir atau paruh akhir ke apa namanya yang segmen terakhir Pak Gembong bisa gabung karena katanya ada rapat di fraksi PDIP ya di DPRD DKI Jakarta. Betul ya Pak Gembong ya? Bahas soal calon pengganti gubernur Pak salah satunya? Halo? Iya masih terdengar Pak. Saya tanya tadi akan nanti ada rapat nih dengan rapat fraksi. Salah satunya bahas mengenai nama-nama yang muncul sebagai calon pengganti Pak Anies begitu Oktober 2022? Enggak ada, kita enggak bahas itu. Wong ada pintunya kok nyalon-nyalonin, kador-kadorin. Gitu loh. Kita enggak bahas itu. Kita bahas pekerjaan rutin kita. Karena kita percaya dan kita yakini bahwa mekanisme yang sekarang ditetapkan mudah-mudahan bisa menghasilkan PJ yang betul-betul mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai gubernur yang baik di Jakarta. Itu aja, dan kita harapkan cuma itu aja Pak, lebih dari itu. Berarti gitu. Nama-nama yang muncul saat ini ada termasuk Gibran Rakabuming, Pak Heru gitu ya, Sekretaris Presiden. Dari Sekretariat Presiden begitu ya. Saya lagi coba-coba mengingat nama-nama yang muncul. Ini hanya orang per orang atau sebagai sikap fraksi atau seperti apa Pak Gembong? Itu apa ya? Bukan sikap juga lah. Kalau sikap fraksi itu tadi saya katakan pintunya nggak ada. Mau pintu mana gitu? Kita sodorkan lewat pintu mana? Pintu fraksi nggak bisa. Pintu partai nggak bisa kan gitu. Ya sudah. Ya teman-teman punya pandangan-pandangan ya mau disampaikan saja pandangan itu kan gitu loh. Tapi semua pandangan itu muaranya adalah bagaimana sosok yang mampu melakukan eksekusi terhadap program itu aja. Semangatnya hanya satu titik itu. Siapapun orangnya itu. Bahkan mungkin yang ada di depan kita Mas Yuri bisa mampu melakukan eksekusi dan itu dipilih oleh presiden, kita siap. Nggak ada yang nggak kita siap. Dan itu aja. Prinsip dasarnya bahwa karena itu menjadi kewenangan presiden, kita fraksi PD Perjuangan tidak mau melangkai kewenangan itu, ya kita tunduk dan patuh serta taat pada aturan yang sudah ditetapkan. Itu aja. Prinsip dasarnya itu. Oke, baik. Pak Gembong terima kasih di sela-sela mau jelang rapat. Saya sedikit boleh nggak menambahkan atau merespon karena namanya disebut nih Pak Juri. Silakan Pak Juri. Ya, jadi kalau tadi Mas Gembong bilang tidak ada pintunya untuk DPRD atau institusi partai politik atau masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada presiden atau kepada pemerintah terkait dengan usulan penjabat kepala daerah, sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gembong ini sebetulnya adalah juga telah membuat pintu untuk menyampaikan aspirasi Mas Gembong. Jadi memang secara normatif tidak dibuatkan mekanisme bagaimana DPRD misalnya mengajukan usulan, tetapi sebetulnya dengan kewenangan atau dengan hak yang melekat pada DPR bisa melakukan mengagregasi atau menyaring lah kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi pejabat kepala daerah dan dengan banyak mekanisme bisa disampaikan. Apalagi Pak Mendagri kan sudah sampaikan ya di dalam menentukan seseorang untuk menjadi pejabat kepala daerah akan melakukan inventarisasi, akan mencari sosok-sosok yang cocok, kompeten untuk memimpin daerah di masa transisi ini. Dan DPRD punya tempat dan punya posisi yang sangat strategis karena terkait langsung dengan masyarakat di daerah. Gitu. Jadi Mas Gembong saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Mas Gembong dan partainya atau teman-teman di fraksi lain ini sudah sesuatu yang kita sebut sebagai pintu masuk untuk menyampaikan aspirasi. Kalau demikian keadaannya kan pertanyaan berikutnya adalah aspirasi atau harapan yang disampaikan oleh DPRD di masing-masing provinsi atau kabupaten kota itu kan tidak mengikat Pak Juri. Karena tidak ada aturan yang kemudian jelas mengatakan bahwa nama-nama yang disodorkan oleh DPRD masing-masing daerah itu harus didengarkan atau setidaknya tidak keluar dari beberapa nama yang disodorkan ke Kementerian Dalam Negeri atau betul ke gubernur kalau di pemerintah tingkat 2. Kita bahas lebih lanjut tapi saya mau mohon izin untuk mengizinkan Pak
Pak Gembong karena mau rapat fraksi di DPRD DKI Jakarta. Pak Gembong saya ucapkan terima kasih. Nanti kita berbincang panjang mengenai, tadi ada sebut mengenai calon-calon beberapa nama yang Anda harapkan bisa memimpin Ibu Kota Jakarta karena posisinya strategis. Tentu kita juga sama-sama tentu berharap apa yang menggantikan nanti adalah orang yang tepat yang bisa mewujudkan segala program dan kesejahteraan untuk warga Jakarta, termasuk saya nih di Jakarta nih Pak Gembong. Pak Gembong sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih Mbak. Terima kasih dan pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Christian akan kembali sesaat lagi.